Bagaimana sebetulnya industri ini bisa memanfaatkan inovasi kecerdasan buatan AI untuk artinya melakukan pertahanan atau menciptakan benteng lah agar tidak Betul. terkena serangan cyber? Ya, AI bagi Fortinet sebenarnya bukan suatu hal yang baru karena kita sebenarnya udah sekitar hampir satu dekade yang lalu kita sudah mempunyai AI function di semua perangkat yang kita ataupun solusi yang kita tawarkan, termasuk machine learning seperti itu. Nah, ketika kita bicara mengenai AI dan kita bicara mengenai bagaimana manufacturing company ataupun mungkin yang lain yang bisa utilize AI, ya pertama mereka harus mau tidak mau harus melakukan otomatisasi. Automation is a must, ya, karena sekarang tidak bisa semua kita kontrol dengan manual karena kita pasti punya keterbatasan. Ketika kita melakukan secara otomatisasi, artinya apa? Artinya kita bisa melakukan sesuatu lebih cepat. Ya, artinya kita bisa melakukan cost efficient karena waktu yang digunakan akan lebih singkat dibanding kita secara manual. Kemudian kita bisa mengurangi faktor kesalahan manusia, human error. Ya, kita tidak bisa bilang menghilangkan 100%, tapi minimal kita bisa mengurangkan. Karena faktor human juga cukup besar di area security ini. Ya, kita tidak hanya bicara mengenai teknologi, proses, tapi people as a human itu juga sangat besar. Nah, kita bisa mengurangi itu dan last but not least adalah bahwa kita bisa mempunyai satu kerjasama yang baik, ya, sehingga secara proses bisa jalan dan juga bisa mempunyai satu kesinambungan dalam hal melakukan satu pengamanan terhadap area kerja kita seperti itu. Baik, artinya akan ada efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga mengurangi kesalahan. Apakah ini juga cukup signifikan artinya perubahannya? Oh ya, kalau kita lihat dari waktu ke waktu perkembangan zaman seperti ini, ya mungkin sebelumnya kita lihat bahwa ketika kita mengetahui ada ancaman masuk ke area network kita, mungkin sebelumnya ini kita membutuhkan berhari-hari, ya berhari-hari. Kemudian mungkin ketika kita mempunyai suatu teknologi yang bagus akan turun mungkin dari berhari-hari atau mungkin sampai berbulan-bulan gitu kan ya, kita bisa turunkan sampai saat ini sampai ke waktu jam, ya, atau kedepannya akan jadi menit. Nah, ini pasti membutuhkan tools, ya, tools dengan kecanggihan tinggi dan juga mempunyai satu kecepatan dalam hal menganalisa. Karena threat actor juga menggunakan AI. Ya, kalau kita punya musuh, ya menggunakan AI dan kita masih sistemnya tidak menggunakan AI, pasti kita akan tertinggal jauh terhadap mereka. Nah, jadi otomatis dengan ada AI seperti ini, ya dengan otomatisasi seperti ini, ya kita bisa melakukan yang minimal kita seimbang lah dalam hal kita defense kita juga harus seimbang seperti itu. Baik, lalu selanjutnya, apakah Anda juga mungkin bisa menjelaskan ya, artinya solusi yang bisa ditawarkan dari keamanan siber secara spesifik jika membahas atau jika mungkin basisnya ini dari AI, seperti apa sebetulnya? Oke, jadi dari AI kita yang pasti adalah kita menjual satu services karena kita menganalisa. Ya, ketika kita menganalisa, kita memberikan satu support kepada customer kita. Contohnya misalnya di area manufacture yang tadi mungkin share tadi di awal. Misalnya kita juga saat ini kan kalau kita bicara mengenai manufacturing, itu orang selalu melihat bahwa operationnya yang paling penting dibandingin IT-nya karena operation kan nggak boleh down. Ya, operation nggak boleh stop. Ya, bahkan kalau kita mau melakukan satu upgrade, ya itu di operation itu sulit sekali karena mereka tidak produksi, nggak boleh stop kan. Sementara kalau di IT kadang-kadang mungkin 1-2 jam down untuk kita mungkin melakukan update patches masih oke. Nah, kita menghadapi satu kendala di mana saat ini antara konvergensitas antara OT dan IT itu juga sekarang lagi masuk ke sana. Karena sekarang OT sudah banyak menggunakan barang-barang IT kan, robotik misalnya. Ya. Nah, itu juga terkontrol oleh komputerisasi. Nah, bagaimana solusi AI kita masuk di sana? Artinya kita memberikan satu gambaran solusi bahwa ketika ada konvergensitas antara OT sama IT, nah kita harus tahu misalnya protokolnya, ya policy-policy yang seperti apa, dan secara langsung kita memberikan bahwa kita membutuhkan bantuan karena memang tantangannya dan policy yang mau kita lakukan itu cukup besar sekali, banyak sekali. Baik, artinya memang menarik ya membahas mengenai bagaimana AI ini mengambil peran utamanya mungkin dari sisi keamanan ya untuk di beberapa industri ya. Apalagi kalau kita lihat memang saat ini seiring dengan dorongan transformasi digital ada juga ancaman-ancaman ya terhadap industri-industri yang tadi Anda sebutkan.